Apa itu Al-Fatihah? Jadi sebelum masuk ke ayat pertamanya, masih pengantar ini. Keutamaan Al-Fatihah. Ya, Al-Fatihah itu disebut dengan A'dhamu Jami'ah Al-Hikmah. Kumpulan hikmah paling besar. Satu di antara berbagai perbendaharaan arash. Kanzum min kunuzil arash. Surah yang paling mulia dalam Al-Quran. Afdalu suratun fil Quran. Biasa juga disebut surah penyembuhan, pengobatan, surah Asy-Syifa. Nabi suka mengobati jamaahnya yang sakit dengan surah Al-Fatihah. Bacakan Al-Fatihah kepada air minumnya, sembuh. Ya. Nikmat paling besar dan paling berat. Nikmatu al-udma wa taqilah. Nah, kemudian juga Al-Kitabu asyrafu ma fi kunuzil arash. Kitab yang paling mulia yang ada di arash. Surah Al-Fatihah itu menyembuhkan segala penyakit. Fatihatul kitab syifa'un min kulli da'. Paling mulia segala sesuatu yang ada di arash. Ya. Asyrafu ma adkhara min kunuzil arash. Seandainya surah Al-Fatihah ditimbang dengan keseluruhan surah lainnya, maka lebih berat timbangannya surah Al-Fatihah 7 kali. Itu kemakalan Nabi SAW. Jadi berat timbangannya surah Al-Fatihah 7 kali lebih berat daripada selain surah Al-Fatihah, ayat-ayat yang lain. Jika ditimbang, ya, jika ditimbang dengan keseluruhan kitab suci lain seperti Taurat, Injil, dan Zabur, masih lebih berat timbangannya surah Al-Fatihah. Maka itu surah Al-Fatihah disebut dengan Ummul Kitab, induknya seluruh kitab-kitab suci, Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Kesimpulannya adalah surah Al-Fatihah. Kesimpulannya surah Al-Fatihah ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Subhanallah. Nama-nama surah Al-Fatihah. Ummul Kitab, ya, Ummul Quran, Fatihatul Kitab, Fatihatul Quran. As-Sab'ul Matani, ini Quran sendiri memberi nama Fatihah As-Sab'ul Matani 7 ayat. Jadi kalau nggak membaca bismillahnya itu menjadi sitah ayat. Jadi bukan 7. Asy-Syifa, Asy-Syafiyah, Al-Usas, As-Salah, Al-Kafiyah, Al-Wafiyah, Al-Munajat, Al-Kanz. Jadi banyak sekali namanya surah Al-Fatihah itu Bapak Ibu. Nanti kalau nanti ketemu dengan kitab-kitab kuning, oh, surah Al-Usas, apaan tuh surah Al-Usas? Itu sama dengan surah Al-Fatihah. As-Salah, surah As-Salah, surah Al-Kafiyah, semuanya ini nama-nama lain daripada surah Al-Fatihah. Ada lebih dari 12. Ta'limul Mas'alah, Alhamd, Ad-Du'a, Asyukr. Ya, menurut Asy-Syirazi, hubungan antara surah Al-Fatihah dengan surah-surah lainnya, sebagaimana hubungan alam makrokosmos dengan mikrokosmos. Jadi mikrokosmosnya Al-Quran itu adalah surah Al-Fatihah. Di luar Al-Fatihah itu makrokosmos Al-Quran. Mikrokosmosnya Al-Quran adalah surah Al-Fatihah. Menurut Asy-Syirazi. Ya. Jadi makrokosmos artinya al-alamus saghar, asgar. Mikrokosmos al-alamus saghir. Jadi makrokosmos itu al-alam, salah ini. Makrokosmos itu Bapak Ibu sekalian adalah al-alam kabir. Nah, makrokosmos, al-alam saghir yaitu mikrokosmos. Iya. Nah, Bapak Ibu sekalian, itulah nama-nama surah Al-Fatihah. Ada 12. Nah, dalam Al-Quran sendiri dijelaskan walaqad atayna sab'an minal matani wal Qur'anil azim, dan sesungguhnya kami telah memberikan kepadamu 7 ayat yang dibaca berulang-ulang, yaitu surah Al-Fatihah. La salata illa bi Fatihatil kitab, tidak sah salatnya orang yang tidak membaca Al-Fatihah. Jadi setiap rakaat salat itu harus ada Al-Fatihahnya. Kalau tidak sempat baca Al-Fatihah, imamnya sudah ruku, maka masbuk salatnya. Dan menurut Imam Syafi'i, Bapak Ibu sekalian, Al-Fatihah itu harus dibaca lengkap 7 ayatnya. Jadi kalau ada orang yang tidak membaca ayat pertamanya surah Al-Fatihah, maka tidak sempurna Al-Fatihahnya, maka batal salatnya. Ya.
Jadi itu Mbak Asriana ya, ini salah coretnya. Eh, La sholata illa bi Fatihal kitab. Tidak ada sholat tanpa disertai dengan surah Al-Fatihah. Menurut Imam Syafi'i, tidak sempurna Al-Fatihah itu kalau tidak membaca ayat pertamanya, karena intinya Al-Quran itu adalah, intinya surah Al-Fatihah itu ayat pertamanya Bismillahirrahmanirrahim. Tapi Imam Malik tidak menjahat, tidak mengeraskan, bisik-bisik aja dalam hati. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Jadi kalau ada langsung baca Alhamdulillahirabbil alamin, tidak membaca basmalah walaupun dalam hati, maka batal salatnya orang itu karena tidak sempurna surah Al-Fatihahnya. Malah intinya Al-Quran yaitu Bismillahirrahmanirrahim tidak dibaca. Coba kita lihat hadis-hadis yang dibaca oleh Imam Syafi'i. Nah, kita kan karena baru satu kali umrah, di umrah itu Mekah Madinah itu nggak baca basmalah, nggak kedengaran ya. Wah itu salah itu, masa Bismillahirrahmanirrahim keras. Sebelum Wahabi berkuasa di Mekah Bapak Ibu, itu baru 200 tahun tuh. Bismillahirrahmanirrahim itu dibacanya sangat keras. Bahkan eh, tawafnya di Mekah dulu itu pakai kemenyan, pakai dupa-dupa itu. Ya, maka itu dilarang oleh Wahabi. Dulu panjang zikirnya itu. Nggak ada zikir sekarang karena orang mau tawaf, ada mau pulang ke tanah air ya. Kalau lama wiridnya, kasihan tuh ketinggalan pesawat. Jadi imam-imam itu melanjutkan wiridnya di kamarnya masing-masing. Kan ada kamar imam di Mekah itu, di Madinah. Ada orang sudah mau ke Mekah, ketinggalan rombongan kalau wiridnya panjang. Nah, sudah Assalamualaikum, salat sunat jenazah, langsung sholat sunat bubar. Kenapa? Karena orang mau tawaf. Ruangan tawafnya mau dipakai orang itu ya. Jadi tidak ada wiridnya yang panjang-panjang di situ. Tapi jangan salah loh, imamnya itu melanjutkan zikirnya di kamar imam. Ya. Jadi jangan kita gampang menyalahkan orang. Kalau membaca Al-Fatihah tidak mengeraskan Al-Fatihahnya, ada dalilnya Imam Malik, tapi membaca basmalah keras pada surah Al-Fatihah itu juga ada dalilnya, itu pendapatnya Imam Syafi'i. Tapi kalau ada orang yang tidak membaca basmalahnya, itulah yang dikatakan oleh Imam Syafi'i tidak sah salatnya orang yang tidak membaca basmalah. Coba kita lihat dalam kitab-kitab Imam Syafi'i itu. Ada hadisnya loh Bapak.